dikasih air minum. Nah, air minum itu katanya ini jampe-jampe biar kamu pinter. Pinter, ya, sehat, hebat gitu kan. Kata si paman. Kata si paman. Karena nggak punya pikiran negatif, akhirnya diminumlah itu. Nah, setelah diminum, korban tidak sadarkan diri. Nah, ketika tidak sadarkan diri itu, selang ya saya tidak tahu berapa lamanya, tetapi nenek korban yang datang dari Bandung melihat korban sudah tidak berbusana. Bagaimana kita mau cek kebenarannya diperkosa atau tidak? Sedangkan dari pihak Polsek maupun Polres tidak ada surat pengantar yang dilakukan untuk visum tadi. Bahkan korban tidak pernah di BAP, Bang. Orang tua korban dan pihak pelaku menyatakan mereka sudah bermusyawarah serta melakukan perdamaian. Betul. Ini surat dibikin berdasarkan sukarela kedua belah pihak. Justru yang membuat ini adalah saudara dari si orang tua korban, tetapi isi kontennya diarahkan atau didikte oleh oknum di Polsek. Siapa? Maksud saya oknum di Polsek itu siapa? Transparan saja. Kita duga Kanit Reskrim. Siapa namanya? Pak Sela. Sebetulnya memang dari awal tidak mau damai, Bang. Tidak ada istilah damai? Tidak ada, karena orang tua mana yang tidak sakit ketika anaknya diperlakukan seperti itu. Kenapa Kanit sampai mengambil inisiatif untuk mengkonsepkan surat sedemikian rupa? Karena berpikiran agar kasusnya cepat selesai. Kenapa polisi ingin ini cepat selesai dengan cara seperti ini? Kita tidak tahu. Okay. Mas Gary, berarti NA, klien Anda ini, maaf, bentuk kejahatan seksualnya apa? Pemerkosaan. Dia diperkosa? Betul. Bagaimana Mas Gary bisa tahu bahwa dia diperkosa? Karena pada saat itu beliau tidak sadar. Maksud saya, apakah sudah pernah divisum? Justru itu, dari Polsek tidak pernah divisum. Kalau tidak divisum, bagaimana sekali lagi dengan segala hormat kita bisa memastikan bahwa korban diperkosa? Karena pengakuan dari si korban itu, sudah telanjang bulat. Ini maaf, berarti klaim perkosaan itu datang dari sebuah pengakuan korban. Pengakuan. Tapi sekali lagi belum pernah ada visum sama sekali? Belum pernah. Dari rumah sakit manapun? Belum. Dari dokter manapun? Belum ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilo, kita berbincang tentang kejahatan seksual yang di negara kita sudah diposisikan sebagai kejahatan serius. Serius juga bermakna bahwa kita harus punya kepekaan, terutama sekali kepekaan terhadap korban, agar korban tidak menjadi korban kembali atau reviktimisasi. Tapi apa boleh buat? Kejahatan seksual sebagai kasus hukum menuntut adanya proses pembuktian, tidak semata-mata mengandalkan pada pengakuan. Nah, sekarang kita akan coba gali tentang penderitaan seorang korban berinisial NA bersama advokat, bersama penasihat hukum NA, yaitu Dr. Muhammad Giri Gagarin Akbar, SH.MH. Iya, betul. Advokat dari Karawang. Betul, Mas Giri? Betul. Saya lanjut, Mas Giri. Berarti praktis NA ini, jangan keliru tafsir ya. Saya menaruh empati terhadap korban, tetapi apa boleh buat, sekali lagi kita bicara dalam konteks hukum, bukan kasak-kusuk, bukan gosip. Betul. Pembuktian menjadi andalan. NA ini sama sekali tidak pernah diproses oleh pihak kepolisian. Betul. Lalu apa perlakuan polisi sesungguhnya terhadap NA sejauh ini? Justru itu yang kami bingung, Bang. Karena ketika dari pihak keluarga ini melaporkan ke tingkat Polsek, bukan proses hukum yang didapat, tetapi justru diarahkan untuk perdamaian. Waktu itu datang ke Polsek diterima oleh siapa? Kanit Reskrim. Kanit Reskrim. Namanya siapa? Pak Sela. Pak Sela. Betul. Oke. Jadi membuat laporan, rencananya membuat laporan gitu. Kita buat laporan. Korban didampingi oleh? Korban pada saat itu belum kita dampingi, Bang. Oke. Jadi hanya dari orang-orang terdekat. Nanti kita bicara kronologi ya. Baik. Berarti kita bayangkan dulu momen ketika korban didampingi oleh keluarga dekatnya. Betul. Datang ke kantor polisi. Betul. Yaitu Polsek Majalaya Karawang. Lanjut. Nah, ketika di Polsek, itu kan korban tidak ikut, Bang. Karena korban pada saat itu kondisi tidak sadar. Nah, tidak sadar akhirnya korban dibawa ke klinik, si pelaku itu digerebek oleh warga. Nah, ketika digerebek oleh warga, akhirnya dibawalah ke Polsek. Nah, di Polsek itu akhirnya ada pembicaraan, dipertemukanlah antara keluarga korban dengan si pelaku ini. Pelaku pada saat itu juga cukup babak belur, Bang, oleh warga. Jadi korban dipertemukan dengan pelaku? Korban tidak ketemu, tapi orang tua korban. Oke, korban dipertemukan dengan, pelaku dengan orang tua korban. Nah, karena korban di Polsek itu? Di Polsek, karena korban tidak sadar. Nah, akhirnya di situ ada tekanan-tekanan lah dari warga, dari masyarakat yang ikut hadir, bahwa udahlah, ini adalah aib desa, bahasanya seperti itu. Desa agar tidak sial, udah dinikahkan saja. Itu warga yang mengatakan ini aib desa itu siapa? Maksud saya RT kah, RW, kepala desa, lurah, atau? Ada tokoh di desa itu, ada warga-warga lain juga menyatakan hal yang sama. Akhirnya tekanan itu datang ke pihak keluarga, ke ayah korban. Akhirnya ayah korban memutuskan, ya gimana lagi? Tapi saya nggak ingin berhenti sebetulnya si ayah teh. Proses tetap ingin lanjut, hanya saja agar tidak sial dan mengikuti
keyakinan yang ada di desa itu, akhirnya udah ingin dinikahkan. Kalau dari masyarakat ketika mengatakan ini aib bagi kampung kami, aib bagi desa kami, itu sebetulnya masyarakat ingin mengatakan apa? Sebetulnya kenapa masyarakat bisa muncul bahasa itu? Karena ada pengakuan juga mungkin dari si pelaku bahwa hubungan itu dilakukan suka sama suka. Sehingga mungkin masyarakat berpikir atau berkonotasi negatif, oh ini hubungan suka sama suka nih. Bukan seperti yang didalilkan, pemerkosaan dan sebagainya. Akhirnya muncullah bahasa-bahasa itu, Pak. Si pelaku sudah menikah? Sudah, punya istri. Oh, kalau pelaku sudah menikah, sementara korban belum menikah, boleh jadi pidananya adalah perzinahan. Betul. Ya? Bukan pemerkosaan. Betul, dan itu surat pengaduannya pun yang ada adalah pengaduan karena tindak pidana perzinahan. Mungkin karena orang tua korban nggak paham bikin surat, entah siapa yang mengarahkan, pengaduannya pun ada bahasa perzinahan, Bang. Oke, jadi terlepas apakah itu perzinahan atau pemerkosaan, ketika masyarakat dan tokoh setempat berbondong-bondong ke kantor Polsek Majalaya, lalu mengatakan ini aib bagi kampung kami, betul. Masyarakat menuntut atau mengharapkan penyelesaiannya dengan cara seperti apa? Damai. Itu yang disampaikan masyarakat. Iya. Kata damai itu yang keluar dari mulut mereka. Iya. Mendamaikan antara pelaku dan korban. Sebentar nih, saya agak kurang paham nih. Jadi pelaku dalam kondisi babak belur. Iya. Babak belur kan berarti dipukuli. Dipukuli oleh masyarakat. Yang saya bayangkan kalau dipukuli atau dihakimi berarti kan dianggap sebagai pelaku. Betul, Bang. Pelaku pidana. Betul. Dibawa masyarakat ke Polsek. Lalu masyarakat ingin pelaku yang sudah dipukul babak belur ini damai dengan korban. Betul. Ini serius ini. Itu yang disampaikan informasi yang kami dapat dari klien, kondisinya seperti itu. Tapi kalau dari pihak keluarga korban, ya tentu saja tidak ada kata rela sebetulnya, Bang. Cuman desakan-desakan dari warga, masyarakat sekitar menyatakan harus damai. Lebih baik damai. Yang datang ke kantor polisi duluan itu siapa sebetulnya? Keluarga korban atau masyarakat? Atau berbarengan? Berbarengan. Oh, berbarengan. Berbarengan. Saya dikoreksi ya kalau keliru ya. Baik. Berarti korban atau keluarga korban sekarang didampingi oleh Mas Gary, bersikukuh ini merupakan kasus kekerasan seksual berupa dugaan pemerkosaan. Dugaan pemerkosaan. Betul. Sementara dari warga menganggap ini adalah suka sama suka. Suka sama suka. Betul. Sampai hari ini posisi masyarakat masih tetap menganggap ini suka sama suka. Justru itu, Bang. Dengan apa yang kita lakukan saat ini, dengan upaya keras yang kita lakukan sampai dengan saat ini, akhirnya ya masyarakat ikut mendukung, Bang, gitu loh. Mendukung apa? Mendukung langkah-langkah kita memproses ini kembali, gitu. Itu yang kami dapat informasi dari masyarakat yang sama sekarang justru banting setir. Betul, membela pihak keluarga si NA ini untuk memproses. Karena dari awal saya sudah sampaikan ke keluarga NA juga bahwa upaya kita ini tidak hanya demi keadilan bagi si anak, bagi si NA, tetapi juga menjaga harkat martabat nama baik keluarga. Saya tanya, betul tidak suka sama suka? Oh, nggak pernah, Pak. Tidak ada hubungan apapun. Lagi pula dia pamannya, Bang. Si pelaku itu. Terus yang kedua, ada bahasa juga sempat check-in di hotel sebelum kejadian. Nah, ini kan betul-betul fitnah yang luar biasa. Makanya saya tekankan lagi ketika itu bukan berita yang benar, pertahankan itu dan bantah, saya bilang. Check-in-nya di mana? Katanya di hotel. Itu disampaikan oleh Kapolsek Majalaya pada saat itu. Kapolsek Majalaya menyampaikan ke siapa? Di media massa. Bahwa kasus ini tidak ada unsur pidana, Bang. Itu satu. Yang kedua, suka sama suka. Dan yang ketiga, korban ini katanya pernah check-in di hotel sebelum kejadian dengan si pelaku. Siapa Kapolseknya namanya? Dede Komara kalau tidak salah. Dede Komara. Sekarang masih jadi Kapolsek di sana? Informasi yang saya terima sudah tidak menjabat lagi, dicopot kemarin dan diganti oleh PLH. Namanya Pak Budi kalau tidak salah. Kita lompat dulu jauh ya. Baik. Mas Gary ini berarti terhubung dengan NA, dengan terduga korban ini sejak kapan? Kita surat kuasa ditandatangani 18 Mei 2025. 18 Mei 2025. Artinya sekitar 1,5 bulan setelah kejadian. Kejadiannya sekitar bulan April 2025, kita baru handle di bulan Mei 2025. Bagaimana bisa terhubung dengan korban? Karena si korban itu kebetulan mahasiswa kita di kampus, Bang. Oh, mahasiswanya Mas Gary. Betul. Jadi mahasiswa kita di kampus dan sempat mengajukan untuk berhenti kuliah. Akhirnya kita coba gali, kita tanyakan apa alasan ingin berhenti kuliah. Akhirnya dia berceritalah pelan-pelan. Akhirnya kita gali, oh ternyata dia menjadi korban, Bang, kekerasan seksual. Dan setelah perdamaian itu dia berpikir, oh ini udah aman nih, gitu. Ternyata itu diteror terus-menerus, Bang, oleh si pelaku, diikuti kemanapun untuk memberikan rasa takut. Nah, disitulah dia ingin berhenti kuliah. Antara korban dan pelaku, kita sebut gitu ya, walaupun status hukumnya kan masih, saya katakan sebetulnya masih terduga kan. Betul, ya. Terduga belum jadi pelaku. Sudah tersangka belum? Belum. Bahkan masih terduga pelaku. Tapi untuk memudahkan kita komunikasi, kita sebut korban dan pelaku gitu ya. Hubungan kekeluargaan antara korban dengan pelaku adalah paman. Pelaku ini adalah paman dari si korban. Jadi istri dari si pelaku
itu saudara dari ayahnya si korban. Gitu. Kalau kita bicara tentang cara, ya sebutlah, saya berasumsi saya berasumsi kalau ini merupakan pemerkosaan. Ya. Apa sih cara yang dilakukan oleh si pelaku ini untuk kemudian menguasai diri si korban? Pada saat itu, jadi 2 hari setelah Idul Fitri, Bang, kan korban itu tinggal di desa namanya Tempuran. Nah, di Tempuran itu rumah mereka berhadap-hadapan, Bang. Nah, jadi pada hari itu si korban pergi ke rumah neneknya, itu kurang lebih sekitar 10 kilo dari situ, ke desa Ciranggon namanya, atau Majalaya, di Kecamatan Majalaya. Itu ada acara keluarga lah. Jadi biasa lebaran kan main kumpul ya, Bang. Tidak lama dia sampai, ternyata si pelaku mengikuti datang. Salaman. Memang berencana bertemu di rumah nenek itu? Tidak ada janji sebetulnya. Mungkin informasi yang kami dengar, si pelaku ini, terduga pelaku, dia duduk di warung, kemudian melihat si korban pergi naik motor, akhirnya diikuti. Akhirnya sampai di rumah neneknya itu, korban lagi bersih-bersih di depan, tiba-tiba pelaku muncul. Nah, ketika muncul, memang tidak ada pikiran apapun dari si korban. Akhirnya, si korban ini menerima salaman, akhirnya duduk, Bang. Duduk di ruang tamu, ngobrol. Sudah saling kenal ya? Sudah lama, Bang. Sudah lama. Ngobrol. Nah, di situ dikasih air minum, Bang. Si korban ini biasa menyapa pamannya ini dengan sapaan apa? Nah, Om atau apa? Kayak dia guru ngajinya juga, Bang, soalnya. Dia guru ngajinya juga. Nah, kemudian di situ dikasih air minum. Nah, air minum itu katanya ini jampe-jampe biar kamu pinter. Pinter, sehat, hebat, gitu kan. Kata si paman. Kata si paman. Karena nggak punya pikiran negatif, akhirnya diminumlah itu. Nah, setelah diminum, korban tidak sadarkan diri. Nah, ketika tidak sadarkan diri itu, selang saya tidak tahu berapa lamanya, tetapi nenek korban yang datang dari Bandung melihat korban sudah tidak berbusana. Di rumah itu? Di rumah itu. Di rumah itu berarti korban sendirian? Pada saat itu tuh pas banget kosong. Karena nenek belum nyampe di rumah itu. Nenek dari Bandung. Neneknya dari Bandung. Sehari-hari rumah itu kosong? Iya, neneknya itu tadi sama bibinya. Sehari-hari nenek dan bibinya tinggal di situ. Betul. Tapi pada hari peristiwa itu tidak ada, sedang tidak ada. Lalu korban datang. Korban juga tidak tahu bahwa rumah itu kosong. Atau tahu? Tahu, nek kan lagi mau bersih-bersih, Bang. Oh, berarti korban datang ke rumah baru nenek pergi begitu? Neneknya dari Bandung mau menuju Karawang. Pas banget. Jadi nggak lama di kejadian itu, neneknya datang dari Bandung, mergokin itu gitu. Lalu manggil warga. Nah, ketika manggil warga, langsung warga berdatangan mengamankan pelaku, si korban dibawa ke klinik di Telaga Sari. Pelaku juga ada di situ? Ada dalam kamar, Bang. Ada di dalam kamar? Iya. Ketika tadi Mas Gary menyebut bahwa ini korban diberi air minum, kemudian tidak sadar, itu deskripsi situasi sedemikian rupa datang dari korban. Korban yang mengatakan itu. Itu yang dia ingat terakhir kali. Ketika dia kehilangan kesadaran setelah minum, lalu dibawa oleh pelaku? Dibawa oleh pelaku nggak tahu ke kamar, karena sudah tidak sadar lagi, Bang. Dibawa ke kamar? Dibawa ke kamar. Dalam kondisi maaf tanpa busana? Iya. Bertepatan waktunya dengan nenek pulang? Iya. Cuman range waktunya kita juga masih mencari tahu nih, Bang, berapa lama sejak itu sampai si nenek datang. Nenek datang, masuk ke dalam rumah? Udah dalam keadaan seperti itu. Tapi sadar, korban sadar? Tidak sadar. Tidak sadar, dalam kondisi pingsan itu? Pingsan. Lalu si nenek melakukan apa? Memanggil warga dulu. Memanggil warga. Betul, akhirnya berdatangan. Sementara pelaku ada di situ? Ada di situ, langsung dipukuli oleh massa. Pelaku juga tanpa busana saat itu? Iya. Jadi operasi seperti operasi tangkap tangan juga gitu ya? Sebenarnya begitu, Pak. Sebenarnya begitu? Iya, tangkap tangan itu. Kenapa kok harus pakai anak kalimat sebenarnya begitu? Karena memang begitu. Karena kondisi di polsek tidak seperti itu. Oh, di polsek rekonstruksi peristiwanya beda lagi? Beda lagi. Oke, kita selesaikan dulu ya versi korban ini ya. Baik. Berarti dalam keterangan korban ke Mas Gary, sebutlah seperti OTT itu, kedua si ponakan dan pamannya itu di rumah, maaf kedua-duanya sudah dalam kondisi tanpa busana, ponakannya bahkan dalam kondisi tidak sadar. Warga datang langsung pukuli. Iya. Betul. Lanjut? Nah, langsung dibawa ke kantor polisi. Dibawa ke kantor polisi. Nah, di kantor polisi itu ya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita bersama sebetulnya, Bang. Karena dari orang tua korban karena tanpa pendampingan awam hukum, jadi tidak mengerti ini prosedurnya harus seperti apa dan hanya mendengarkan oleh masukan-masukan yang ada di situ sebetulnya. Sedangkan kita duga di pertemuan itu juga banyak warga dari si pelaku. Akhirnya ya karena mungkin sudah pusing, sudah nggak bisa berpikir jernih, muncullah bahasa untuk tadi perdamaian, upaya perdamaian. Mas Gary, ketika warga datang, nenek datang, ponakan si NA ini dalam kondisi tidak sadar, ini bukan tidur ya? Bukan. Tapi ya katakanlah pingsan gitu ya? Lalu yang membawa NA ke klinik siapa? Keluarga dan warga juga. Keluarga dan warga juga? Betul, si bibi sama klinik? Betul. Mas Gary dapat informasi tidak di klinik
NA dapat treatment seperti apa, perlakuan seperti apa di klinik? Nah, kalau itu detailnya kita belum ke klinik, Bang. Kita belum ke klinik, tapi informasi yang kita terima adalah dia hanya dirawat biasa karena mungkin ada shock dan sebagainya. Pulang hari itu juga? Besoknya. 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 Jadi sempat rawat inap 1 malam? Rawat inap dulu, betul. Nah, ketika di sana ada treatment-treatment, ya mungkin kan klinik tidak punya banyak treatment ya, Bang ya, karena keterbatasan tadi fasilitasnya, ya hanya dicek tensi dan sebagainya, kemudian ditanya kondisinya, akhirnya ya tidak terlalu banyak hal-hal yang dilakukan di klinik, tapi hanya istirahat akhirnya. Belum sempat komunikasi dengan klinik ya? Belum. Sebenarnya saya ingin tahu juga, ini klinik menganggap pasien yang satu ini kenapa ya? Betul. Itu tidak ada informasi? Belum kita telusuri ke sana di kliniknya. Baik, itu kronologi peristiwa versi korban ya? Versi korban. Kalau versi dari pihak kepolisian? Versi dari pihak kepolisian bahwa ini adalah kasus suka sama suka, tidak ada unsur pidana, dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Apa yang mendasari polisi untuk sampai pada sebuah simpulan ini adalah aktivitas seksual mau sama mau atau suka sama suka? Itu yang kita bingung, Bang. Karena tidak pernah dilakukan proses penyelidikan. Sudah diperiksa belum? Di BAP misalnya? Bahkan korban tidak pernah di BAP, Bang. Justru kita bingung ketika muncul pernyataan seperti itu dari Polsek Majalaya. Dari Polsek Majalaya yang keluar ada surat, secarik surat misalnya gitu? Tidak pernah ada. Tidak pernah ada? Tidak pernah ada. Yang muncul dari Polsek Majalaya itu hanya surat yang dibuat oleh para pihak. Ada surat pengaduan yang dilakukan oleh orang tua atau ayah dari si korban, dan surat kesepakatan bersama antara pelaku dan ayah korban. Ada kopi surat itu? Ada. Boleh saya lihat? Ini surat yang Mas Gary mau perlihatkan, ya, adalah surat apa? Surat pengaduan. Surat pengaduan dari ayah korban untuk memproses perkara ini. Terus yang kedua, surat kesepakatan bersama. Kita mulai satu persatu ya, dari surat pengaduan dulu ya. Boleh tidak ditayangkan nanti dengan nama, inisial, alamat, segala macam ditutup? Boleh. Supaya transparan juga itu. Sehingga ya kita berharap polisi tahu persis ini memang serius sudah ada surat-surat dibuat. Di dalam surat yang saya baca ini, orang tua korban dan pihak pelaku menyatakan mereka sudah bermusyawarah serta melakukan perdamaian. Betul. Perdamaiannya bagaimana? Perdamaiannya berupa boleh saya lanjut ini? Boleh. Dinikahkan. Betul. Dan atas permintaan pihak orang tua pelaku, orang tua korban, langsung talak 3. Betul. Ini surat dibikin berdasarkan sukarela kedua belah pihak. Justru yang membuat ini adalah saudara dari si orang tua korban, tetapi isi kontennya diarahkan atau didikte oleh oknum di Polsek. Siapa? Maksud saya oknum di Polsek itu siapa? Transparan saja. Kita duga Kanit Reskrim. Siapa namanya? Pak Sela. Masih di sana? Saat ini sih masih nggak tahu lagi nunggu TR kayaknya. Oh, jadi menurut Mas Gary, dari informasi yang didapat dari siapa ini? Sebenarnya ini dari si orang tua korban. Jadi orang tua dari korban, saudara yang membuat itu, dan juga ada dari pihak Propam Polda Jabar. Di situ ada pihak Propam. Oh, maksudnya informasi datang dari pihak Propam. Oke, baik. Jadi sekali lagi, berdasarkan apa yang Mas Gary ucapkan barusan, saya memahami dari pihak Polsek menginisiasi adanya perdamaian, bahkan isi surat perdamaian ini pun dikonsepkan oleh pihak Polsek Majalaya. Betul. Dengan isinya sekali lagi bahwa seolah-olah kedua belah pihak ini sudah berdamai, menikah, kemudian pihak pertama setelah itu langsung menjatuhkan talak 3 kepada pihak korban. Kenapa Kanit sampai mengambil inisiatif untuk mengkonsepkan surat sedemikian rupa? Karena berpikiran agar kasusnya cepat selesai. Kenapa polisi ingin ini cepat selesai dengan cara seperti ini? Kita tidak tahu. Sebetulnya ini Sobat Madilog, kami di redaksi Madilog Forum Keadilan TV sudah mencoba berkomunikasi dengan pihak Polres Karawang ya. Kan? Sudah mencoba komunikasi dengan pihak Polres Karawang selaku satuan wilayah yang membawahi Polsek Majalaya. Tapi sayang beribu sayang, jangankan disanggah, digubris pun tidak. Jadi kamu mau bilang apa gitu? Kita mau bilang polisi takut datang ke Madilog kan tidak mungkin juga, polisi kita dekatkan dengan kata-kata takut itu tidak mungkin. Jadi izinkan saya untuk menduga, kalau salah tolong dikoreksi nih Pak Kapolres. Tidak diresponnya komunikasi oleh Madilog atau Forum Keadilan TV, saya tafsirkan sebagai kesan tidak begitu concern-nya, tidak begitu seriusnya, tidak begitu perhatiannya pihak Polres Karawang dalam menyikapi masalah ini. Supaya tidak serius dalam menanggapi media yang ingin tahu secara jernih, secara transparan, secara objektif tentang dugaan pidana ini. Kita kembali Mas Gary. Baik. Ini sesungguhnya ditolak mentah-mentah berarti ya oleh pihak Polsek.
maksud saya pihak pertama yaitu keluarga korban sebetulnya tidak menghendaki ada penyelesaian seperti tidak. Meskipun itu ada perdamaian, tapi orang tua korban berpikiran ini masih bisa tetap lanjut. Gitu. Ternyata setelah itu ya udah selesai semua. Nah ini yang disayangkan oleh keluarga korban dan korban. Pihak keluarga korban ini tidak terima karena ditalak atau karena apa? Seandainya tidak ditalak, mau damai. Sebetulnya memang dari awal tidak mau damai, Bang. Tidak ada istilah damai. Tidak ada, karena orang tua mana yang tidak sakit ketika anaknya diperlakukan seperti itu. Ayah korban terang-terangan sangat emosi dengan perbuatan dari si pelaku. Tetapi karena ada sentingan dari tokoh dan juga masyarakat sekitar yang mengarahkan ini harus dinikahkan dan diselesaikan segera agar tidak menjadi aib. Nah, inilah yang membuat bingung dari si orang tua korban. Kalau masyarakat menyebut ini sebagai aib karena merupakan perzinahan, gitu ya. Klaim ini pemerkosaan, dasarnya apa? Nah, dasar pemerkosaan itu ya memang masih harus kita gali lagi, Bang, sebetulnya. Karena kondisi yang tidak sadar ini dan untuk visum itu kan belum bisa dilakukan, Bang. Karena untuk visum kan kita harus menggunakan surat pengantar setelah buka LP. Nah, ketika ini tidak dijalankan, bagaimana kita mau visum, bagaimana kita mau cek kebenarannya diperkosa atau tidak, sedangkan dari pihak Polsek maupun Polres tidak ada surat pengantar yang dilakukan untuk visum tadi. Karena laporan kita di Polres tidak diterima dengan alasan sudah damai. Nah, di Polsek juga bahasanya seperti itu. Jadi mau seperti apa, Bang? Ketika kita visum sendiri nanti tidak diakui sebagai alat bukti visumnya. Dengan demikian, lagi-lagi tolong saya dikoreksi ya, kalau keliru ya. Saya menganggap maksimal kita bisa memotret kasus ini sebagai dugaan kekerasan seksual. Betul. Tindak pidana kekerasan seksual. Tapi kalau ditanya lebih jauh, ini tindak pidana jenis yang mana? Sesungguhnya kita belum bisa memastikan. Belum bisa memastikan. Karena masih perlu tadi pendalaman berdasarkan hasil penyelidikan. Nah, penyelidikan ini kan belum dimulai sebetulnya. Di awal obrolan kita ini, Mas Gary, saya terus terang sudah terkunci bahwa ini pemerkosaan. Kenapa? Karena itu yang tersebar di media. Betul. Tapi sekarang sepertinya dari sudut pandang hukum, kita secara harus bertanggung jawab mengatakan ini dugaan kekerasan seksual yang belum bisa yang belum secara spesifik bisa ditentukan. Betul. Konsekuensinya kita juga belum tahu. Ini kita bicara pasal berapa? Betul, Pak. Dengan ancaman pidana seperti apa? Betul. Karena begini kan, Mas Gary. Di dalam Undang-Undang TPKS itu ada jenis-jenis kekerasan seksual tertentu. Betul sekali. Yang merupakan delik aduan kan? Karena merupakan delik aduan, berarti kan kita bisa tafsirkan terbuka ruang untuk perdamaian. Beda kalau kita bicara ragam kekerasan seksual berupa misalnya pemerkosaan atau ruda paksa, itu bukan delik aduan. Betul, bisa diadukan. Iya. Tidak ada aduan pun bisa jalan. Polisi harus jalan. Betul. Pada titik ini, saya pikir walaupun bukan berarti membenarkan, tetapi seandainya dari pihak Polsek Majalaya menganggap ini bukan pemerkosaan, maka memang bisa juga loh dengan cara-cara restoratif justice gitu ya. Mungkin kita agak kurang pas nih menerjemahkannya sebagai perdamaian gitu ya. Kita gunakan istilah yang lebih terukur yaitu restoratif justice. Tapi tetap saya sepakat dengan Mas Gary, semestinya dari pihak kepolisian menjalankan prosedur hukumnya dulu. Betul. Pro justisia dulu, Pak. Iya. Termasuk visum dulu. Betul. Untuk kemudian memutuskan apakah ini memang harus litigasi sampai ke persidangan. Betul atau tidak. Betul. Itu yang kita tunggu sebetulnya, Pak. Yang sayangnya tidak dilakukan. Mempersulit diri sendiri polisi ini. Sebetulnya begitu. Kalau sekarang kan sebetulnya dari barang bukti pun bisa kita lihat, Bang. Barang bukti kayak air minum tadi misalkan yang membuat tidak sadar. Sudah tidak tahu lagi di mana itu. Iya. Kan begitu. Kalaupun visum ini kan beda berapa hari saja udah ada perubahan kan, Bang. Artinya ini juga menjadi hambatan dalam bagi korban. Ya, betul. Makanya ini kita sayangkan sekali sikap lambat dari Polres Karawang dan Polsek Majalaya. Setelah kasus ini anggaplah compang-camping penanganannya di tingkat Polsek, sekarang kasus ini ditangani di mana? Jadi saya jelaskan dulu, Bang. Dulu di Polsek kan tidak bisa diproses karena ada perdamaian. Setelah kita handle di tanggal 18 Mei, kita coba datang ke unit PPA Polres Karawang dengan harapan ini bisa dilanjutkan lagi nih. Ternyata bahasa yang muncul dari unit PPA Polres Karawang ini nggak bisa lagi, Mas. Kata siapa itu? Kanit PPA. Siapa namanya? Ibu Rita. Perempuan nih kanitnya. Perempuan. Kenapa tidak bisa diproses? Kata sudah ada perdamaian di tingkat Polsek. Jadi kita nggak bisa proses lagi, Mas. Oh, oke. Masih ingat tidak pangkatnya? Supaya tidak ini aja, supaya tidak rancu. Saya lupa. Karena saya juga punya teman di Mabes Polri namanya Rita. Sekarang masuk nominasi Hugeng Award. Ketika saya tidak mau pukul rata gitu. Nah, ini Rita yang mana kita tidak tahu ya. Nama lengkapnya tidak tahu. Saya lupa. Tapi Ibu Kanit PPA Polres Karawang. Baik, tidak bisa lanjut. Tidak bisa lanjut karena sudah ada perdamaian di tingkat Polsek. Itu disampaikan ke Mas Gary. Dan korban ada saya, tim saya, ada korban, ayah korban, ibu korban. Lalu apa kata korban atau kata Mas Gary? Mendengar tanggapannya seperti itu. Kita sampaikan. Apakah perdamaian itu bisa menghentikan proses hukum, saya bilang. Sedangkan
ini kita harus merujuk kepada Undang-Undang TPKS. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Itu ada di pasal 23 kan, Bang. Oke. Bahwa tidak bisa dihentikan dengan Cabut laporan atau damai. Itu tidak bisa menghentikan proses. Tetapi akhirnya diarahkan sama beliau. Diarahkan, ada nggak tindak pidana lain selain itu? Disampaikanlah ada intimidasi, ada kekerasan, ada teror. Ya udah itu aja dilaporin ke kita. Tapi kalau kekerasannya nggak bisa lagi. Gitu lah. Ini dengar langsung nih dari Kanit PPA Polres Karawang kalimat seperti itu. Betul. Tidak bisa diproses karena sudah ada perdamaian di tingkat polsek. Lalu perkembangannya sejauh apa sampai sekarang? Nah, ketika itu tidak bisa, kita akhirnya pulang, Bang. Selang 1 minggu, 3 atau 4 hari lah. Kita ke P2 TP2A. Di P2 TP2A, karena kita melihat kondisi psikis korban ini butuh penanganan, kita adukan dulu ke situ agar cepat dapat penanganan, Bang. P2 TP2A ini adalah unit di bawah Dinas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mendampingi korban perempuan dan anak. Betul. Lalu minta bantuan ke sana. Betul. Udah. Respon P2 TP2A? Alhamdulillah baik. Nah, ini kemarin udah beberapa kali datang dan sudah ditunjuk psikolognya untuk si korban. Ya harusnya hari ini juga ada jadwal psikolog sih untuk si korban, Bang. Alhamdulillah, dan kita juga dari sana juga menanyakan, ini prosesnya sampai mana? Ya kita sampaikan saat ini Polres masih menolak laporan kita sampaikan seperti itu. Dan akhirnya kita bersurat, Bang, ke Kapolres minta audiensi dan minta kepastian ini bisa ditangani atau tidak. Akhirnya pas banget kemarin pagi itu terjadi audiensi. Kemarin pagi dihadiri oleh Kasiwas, Kasat Reskrim, Kasih Propam, Kasikum, Kanit PPA dan penyidiknya. Kapolres tidak hadir. Kapolsek yang baru ada, Kapolsek yang baru ada, PLH. Gitu. Itu di mana itu? Di Polres Karawang, ruang gelar Satreskrim Polres Karawang. Wakapolres tidak ada? Tidak ada. Kasat Reskrim ada ya? Kasat Reskrim. Kanit PPA juga ada? Kanit PPA. Kanit PPA-nya berarti yang tadi namanya itu? Betul, itu. Betul. Lalu dalam audiensi itu apa yang dikomunikasikan? Di audiensi itu yang pertama, kita memperjelas dulu alasan kita beraudiensi. Kita sampaikan bahwa ini kasus mau ditangani atau tidak. Karena si korban ini kondisi psikisnya semakin tertekan ketika diombang-ambing seperti ini. Kita butuh kepastian. Kalau misalkan nggak bisa ditangani, kami akan bawa ke Barreskrim. Kita bilang seperti itu. Kenapa tidak ke Polda Jabar dulu? Karena kemarin hasil koordinasi dengan Bang Uya Kuya juga seperti itu. Kan bertingkat menurut saya. Betul. Polsek error, Polres. Polres tidak mampu, Polda. Baru Polda dianggap payah, naik ke Barreskrim. Betul. Nanti ada pertimbangannya situ, Bang, dari tim kita juga. Nah, kemudian di situ akhirnya terjadilah diskusi, Bang. Ditanya dari Kasat Reskrim mau coba menggali-gali fakta-fakta hukum di pertemuan itu. Akhirnya terungkaplah beberapa fakta yang menurut kita ya cukup ada sisi positif lah. Ada hal-hal yang kemungkinan akan bisa dilakukan oleh Polres. Dan ada pernyataan dari Kasat Reskrim bahwa ini kemungkinan besar akan ditangani. Tinggal menunggu pelimpahan berkas dari Polsek Majalaya ke Polres Karawang. Siapa nama Kasat Reskrimnya? Aduh, saya lupa kemarin, Bang. Lupa. Kalau polisi baik namanya jangan dilupakan. Karena banyak juga polisi yang baik. Betul. Lalu janjinya kapan? Deadline-nya kapan? Paling lambat kapan itu akan diproses di Polres? Tidak memberikan deadline, cuman dari beliau tinggal menunggu pelimpahan dari Polsek ke pihak Polres. Karena ketika kita mau buka laporan lagi, katanya udah nggak bisa, karena nggak boleh double-double pengaduannya katanya. Sedangkan kemarin di Polsek kan sudah ada pengaduan dari ayah korban, kita menggunakan itu saja, kata Pak Kasat Reskrim. Akhirnya kita sampaikan, baik, kita apresiasi kinerja Polres, cuman memang kan kita juga butuh kepastian ya, Bang. Ya, memang saya pernah mendengar kabar begini, tapi saya tidak tahu sudah terrealisasi atau belum ya. Kabarnya ada rencana bahwa yang namanya Polsek itu tidak lagi menangani kasus. Jadi Polsek itu merupakan unit terdekat dengan masyarakat, akan berkonsentrasi pada pelayanan, perlindungan, dan pengayoman, pengabdian. Sementara untuk penegakan hukum, penanganan kasus itu memang paling rendah akan dikerjakan di level Polres. Jadi masuk akal juga itu. Kalau memang coba ditangani di Polres dulu. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Tapi kapan tadi audiensinya? Kemarin pagi, ya? Jam 9 pagi. Baik, ya. Kira-kira kapan akan datang lagi ke Polres? Sekiranya belum ada pergerakan apapun. Ya hari Senin Selasa akan kami tanyakan lagi, Pak. Kepastiannya seperti apa. Baik, itu tadi satu surat sudah diperlihatkan ke saya. Ada surat lain yang mau diperlihatkan oleh Mas Gary? Mabes Polri itu sudah sampai membentuk direktorat khusus loh. Betul, PPA. Iya, direktorat PPA TPPO. Perlindungan Perempuan Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ini kan merupakan gestur yang sesungguhnya sangat positif dari Mabes Polri bahwa masalah termasuk masalah kekerasan seksual itu masalah serius. Betul. Dibikin satuan khusus di tingkat Mabes Polri. Tapi kalau penanganan semacam ini ya harus saya katakan masih jauh panggang dari api juga ya. Ini apa surat apa Mas Giri? Surat pengaduan. Masih terkunci. Dari orang tua korban kepada Kapolsek Majalaya. Saya baca dulu ya.
Ini boleh saya parafrase? Boleh, silakan, Bang. Kalau di surat ini yang ditandatangani oleh orang tua ayah korban, atau ayah korban, di sini orang tua korban mengirim surat ke Kapolsek Majalaya yang minta agar diproses. Kasus ini ditindaklanjuti. Betul. Apa yang sudah disampaikan ditindaklanjuti. Tapi maaf nih Mas Gary, di surat ini ada kalimat yang kurang lebih isinya bahwa bahkan ayah korban, orang tua korban pun mengakui anaknya alias korban ini dan pelaku datang berbarengan loh. Nah, jadi beda dengan cerita Mas Gary di bagian awal tadi tentang kronologi peristiwa. Seperti yang sudah saya jelaskan, Bang, bahwa surat-surat ini tidak dibuat oleh ayah korban. Ini tanda tangan orang tua korban kok. Tanda tangannya iya, tapi emang konsep surat bukan orang tua korban. Siapa yang mengkonsep? Ya kalau berdasarkan pengakuan informasi yang kita terima ya dari Polsek, Bang. Lagi-lagi dari Polsek. Lagi-lagi dari Polsek. Jadi Polsek ini yang memframing bahwa pelaku dan korban itu tidak ada masalah, datang bersama-sama ke rumah nenek, terjadi dan ujungnya disimpulkan mau sama mau. Betul, ke arah sana. Dua surat ini sudah dibaca belum oleh pihak Polres? Justru Polres dapat duluan, Bang, dari Polsek. Kita baru belakangan. Oh, saya perkirakan dari pihak Polsek nih yang menyerahkan dua surat ini. Betul, ke Polres. Mungkin untuk katakanlah seperti membenarkan langkah Polsek untuk menangani. Karena ada bahasa dari Kanit PPA pada saat kita datangi itu, saya juga sempat tegur ke Polsek Majalaya. Karena sebetulnya Polsek Majalaya tidak punya kewenangan untuk nanganin PPA. Harusnya diarahkan dong ke Polres. Bahasa seperti itu. Tapi karena mungkin sudah ada surat perdamaian ya, jadi ya sudah. Seperti itu. Makanya itu kita sayangkan sih sebetulnya. Mas Gary, bisa tidak kita berandai-andai bahwa selesainya kasus ini, ditutupnya kasus ini, ada skenario yang seolah dibangun oleh Polsek seperti ini, seperti yang Mas Gary katakan tadi. Itu bukan sungguh-sungguh keinginan Polsek, tapi tekanan dari pihak lain. Ada tidak? Artinya Polsek ini sudah ditekan oleh pihak lain juga, gitu? Atau Polsek lah yang sungguh-sungguh mengorkestrasi ini semua, penanganan yang seperti ini? Kalau ditekan pihak lain, saya rasa tidak. Justru kalau penekanan itu, ini kan kasus viral sebelumnya di bulan April, Bang. Itu di media sosial Info Karawang dan sebagainya, ini luar biasa. Tetapi justru penanganan Polsek tidak seperti yang diharapkan. Atau tidak seperti seharusnya. Tidak seperti seharusnya. Justru yang kita terima ini, selesai, damai. Tidak ada masalah. Pada saat itu kita belum jadi kuasa hukum dari korban. Kita hanya sebagai masyarakat yang menyimak kasus itu. Nah, seharusnya dari bulan April ketika itu sudah ramai, viral, bahkan masyarakat juga di media sosial itu mendesak untuk memproses, ternyata kan tidak diproses, Bang. Harusnya Polsek juga melihat kondisi-kondisi sosial yang ada di masyarakat. Iya. Ada istilah public opinion model. Betul. Bahwa otoritas penegakan hukum itu dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Memang harus membaca apa kata masyarakat. Betul. Bukan berarti ditekan, bukan berarti diintervensi, bukan. Tapi memang harus melek gitu. Sepakat. Lalu Mas Gary ini saya mohon maaf dulu ya. Ini saya mohon maaf. Begini Mas, kembali. Kita bersepakat ya bahwa dalam proses hukum itu kan harus mengandalkan pada pembuktian. Betul. Dengan cerita yang tadi Mas Gary sampaikan, saya prihatin. Tetapi karena sampai saat ini korban belum kunjung divisum, pemberkasan juga belum ada. Betul. Izinkan saya untuk khawatir nih Mas Gary, bahwa dari sisi pembuktian akan sangat lemah. Betul. Nah kalau pembuktiannya lemah, berarti anggapan bahwa Mas Gary menangani klien korban pidana kan juga akan tertolak, Mas. Ya. Gimana gitu, Mas? Terkait poin itu memang kita sudah sadari sejak awal. Karena kita harus akui ketika kita masuk itu sudah terlalu jauh sebetulnya. Kalau dalam hukum pidana itu kan memang gerak cepat sangat diperlukan untuk pengamanan mulai dari barang bukti, alat bukti dan sebagainya itu kan memang diperlukan. Tetapi ketika kita masuk ya keadaannya memang sudah compang-camping, Bang. Akhirnya ya saya coba kasih pemahaman kepada si korban bahwa apa yang kita lakukan ini setidaknya kita berikhtiar. Kita berikhtiar melakukan penegakan hukum dan memberikan hak-hak yang terbaik bagi si korban. Realistis deh Mas Gary ya, dengan situasi penegakan hukum yang sudah distortif sedemikian rupa, apa sih ekspektasi Mas Gary? Apa sih harapan korban yang menjadi hilir atau akhir dari proses ini apa? Mendapatkan kepastian hukum, Bang. Apa kepastian hukumnya? Tadi proses ini harus sampai ke pengadilan. Meskipun nanti mungkin ada terhambat terkait dengan pembuktian, tetapi setidaknya ketika ini tangannya diproses, itu bisa memberikan kepastian hukum lah untuk si korban. Saya justru berpikir, kalau saya mencoba tanda petik berempati pada teman-teman penegakan hukum, saya jadi khawatirnya begini juga nih Mas. Baik. Lebih karena tekanan publik. Pembuktian lemah nih ya, pembuktian lemah. Tapi lebih karena tekanan publik tak bisa dibendung, maka akhirnya polisi melanjutkan kasus ini sampai ke pengadilan, kejaksaan juga. Tapi sekali lagi lebih karena tekanan publik. Tidakkah itu
sekali lagi ya maaf, tidakkah itu menjadi sebuah presiden buruk bagi proses penegakan hukum kita? Yang justru presiden itu datangnya dari Kabupaten Karawang. Sebetulnya apa yang kita lakukan ini bukan hanya untuk korban NA sebetulnya, Bang. Tapi lebih untuk masyarakat luas. Agar di kemudian hari tidak ada lagi korban-korban yang tidak diproses laporannya oleh Polsek maupun Polres. Artinya, apapun nanti akan didapat oleh NA, itu akan memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum yang ada di Karawang. Harapan saya seperti itu. Dan NA, ini setidaknya nama baiknya, harkat martabatnya bisa dipulihkan bahwa ini memang bukan suka sama suka dan bukan hal-hal lain di luar itu. Jadi saya memberikan keyakinan kepada si korban, ayo kita berjuang bareng-bareng, kita buktikan bahwa ini bukan suka sama suka dan harus ada penanganan baik untuk korban secara psikologis maupun penegakan hukumnya. Saya balik nih Mas, kalau pembuktian lemah, tidak tertutup kemungkinan nasib korban di ruang persidangan akan semakin buruk Mas. Betul kan ya? Kalau misalnya hakim mengatakan tidak terbukti, korban saya perkirakan akan semakin ambruk. Betul. Dengan kemungkinan yang segetir itu, sekarang saya ingin katakan, justru sekiranya dilakukan perdamaian ulang, setuju tidak? Perdamaian bukan berarti harus dinikahkan, lalu ada lagi perceraian segala, bukan. Tapi silakan dirumuskan, perdamaian apa yang paling tanda petik menguntungkan korban itu seperti apa? Setuju tidak? Jadi out of court settlement nih, penyelesaiannya di luar ruang persidangan, bukan hengki-pengki ya, bukan main di bawah meja, bukan. Tapi sekali lagi supaya Sobat Madilog tidak salah keliru, karena pembuktiannya lemah dan itu beresiko memperburuk nasib korban, coba dicari penyelesaian di luar ruang persidangan. Oke, baik. Jadi sebetulnya kalau ditanya setuju atau tidak, karnya saya sebagai kuasa, saya harus bertanya dulu kepada korban. Gitu. Itu yang pertama. Kalau ditanya pendapat pribadi, kalau melihat kondisi seperti ini, yang memang posisi korban terjepit sebetulnya, Bang. Kenapa saya katakan terjepit? Kita maju, udah kalah langkah, kita mundur, kita juga kepentok. Kan gitu. Artinya memang mungkin dibutuhkan suatu penyelesaian tadi yang seperti Abang bilang, untuk menjamin masa depan dari si korban juga. Ada rehabilitasi, ada perbaikan bagi mental, psikis, dan masa depan dari si korban. Ketika mungkin itu bisa terjadi, ya tidak menutup kemungkinan, setidaknya ini salah satu cara untuk mengembalikan rasa manusiawi dari si korban. Hak korban dipulihkan ya? Dipulihkan lagi. Mungkin kita tidak bisa bicara tentang apa yang harus negara lakukan terhadap pelaku, tapi akhirnya kita bergeser konsentrasinya, apa yang harus negara lakukan terhadap korban. Betul. Karena kan konteks perlindungan korban ini sangat diutamakan. Itu harus diprioritaskan. Artinya memang kondisi korban ini harus kita lihat dulu. Gitu. Karena ketika kemarin kita coba komunikasi lagi dengan korban, ya saya melihat memang korban sudah sangat lelah gitu dengan hal-hal yang terjadi saat ini. Dari kementerian atau lembaga selain institusi Polri ada perhatian, Mas Geri? Secara langsung P2TP2A. Oke. Secara dukungan di media sosial, media elektronik, Komnas Perempuan sudah berbicara. Kemudian Komisi 3 DPR RI. Boleh kita absen satu persatu. Boleh. Apa kata Komnas Perempuan? Ini harus tindak lanjuti. Dalam bentuk? Tidak boleh di-RJ-kan. Pada titik itu kita diskusi lagi nanti ya. Baik. Jadi Komnas Perempuan sudah saya duga pasti akan menolak mentah-mentah restoratif justice terhadap kekerasan seksual. Komisi 3? Sama bahasanya. Meminta ini diproses lebih lanjut. Lebih lanjut artinya litigasi ya? Litigasi. Sampai ada vonis hakim? Betul. Ada lagi dari lembaga atau kementerian? Hanya dua itu yang memberikan statement. Saya kembalikan ke Mas Geri. Mas Geri, secara umum ya? Secara umum nih. Jadi kita tidak bicara kasus ini. Kan Mas Geri seorang akademisi ya? Iya, betul. Dari sudut pandang keilmuan di bidang hukum, Mas Geri membuka ruang tidak terhadap mekanisme restoratif justice dalam kasus kekerasan seksual? Masyarakat menerjemahkan restoratif justice sebagai perdamaian. Kita jangan pakai istilah itu, karena mengundang salah kaprah. Restoratif justice boleh tidak? Layak tidak diterapkan dalam kasus kekerasan seksual? Sebetulnya layak-layak saja. Karena di restoratif justice itu kan harus ada persetujuan kedua belah pihak. Betul. Artinya kita akan mencari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak. Yang mungkin yang satu bisa melanjutkan hidupnya seperti apa, yang satu juga mungkin bisa melakukan hal-hal lain. Artinya ini diselesaikan secara bersama-sama. Ini sebetulnya sangat memungkinkan Bang di RJ itu. Cuman memang kondisi yang ada saat ini dalam kasus ini, kita tarik ke kasus ini, karena mungkin sudah salah penanganan, akhirnya muncul keraguan terkait dengan RJ itu. Gitu, Bang. Saya sepakat. Keberpihakan kita terhadap korban tidak melulu harus dalam bentuk mengirim pelaku ke penjara. Betul. Bahkan termasuk dalam kejahatan serius seperti kekerasan seksual. Berbagi pikiran sedikit ya. Saya pernah baca hasil riset begini, Mas Geri. Ketika ditangani lewat restoratif justice, itu tingkat residivisme justru lebih rendah loh. Artinya kita pantas berharap lewat mekanisme ini dunia jadi lebih damai, karena pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya. Tapi ya, saya juga bisa paham lah. Negara sedang getol-getolnya memberikan atau menunjukkan keberpihakannya terhadap korban sehingga keluar narasi tolak RJ. Nah, ya kita bisa diskusi panjang soal itu. Mas Geri sepakat tidak? Poin nomor 2 nih. Ini justru merupakan potret
obstruction of justice yang justru dilakukan oleh penegak hukum sendiri. Sepakat. Karena RJ ini terkadang dipaksakan. Artinya salah satu pihak itu kadang-kadang dipaksa, udah kamu sepakat aja, gitu. Artinya tidak ada keseimbangan dalam konteks pencarian restoratif justice tadi. Nah makanya karena saya sering menangani perkara di Polres, di Polda, maupun Barreskrim, ya kita sangat tahu RJ ini seringkali justru korban tidak mendapatkan hal-hal yang pasti. Gitu. Jadi hanya di atas kertas, Bang. Jadi setelah selesai di atas kertas itu tidak ada jaminan pelaksanaan. Kan tidak ada lembaga juga kan yang ditugaskan untuk menjamin terlaksananya poin-poin kesepakatan itu. Tidak ada, Bang. Makanya ini juga jadi satu dilema juga. Betul ya. Akhirnya apa boleh buat, kesannya nasib korban tetap saja terbengkalai. Pelaku justru dapat karpet merah untuk selesai masalah. Lolos dari permasalahan. Gitu. Bagaimana kondisi korban sekarang, Mas? Masih depresi, trauma. Dan tadi saya bilang, Bang, sudah menyatakan sudah capek, udah lelah. Jadi sudah tidak bisa berpikir jernih. Saya bilang ya udah istirahat dulu saja. Nanti ada proses apa lagi ya kita tunda dulu saja sampai kondisinya mungkin memungkinkan. Sekarang tinggal di mana? Di rumah orang tuanya di Tempuran, Karawang. Respon masyarakat sekitar bagaimana? Sekarang insya Allah alhamdulillah sudah mendukung dan memberi support penuh. Tidak menghakimi, tidak mengasingkan. Tidak, justru udah memberikan semangat juga untuk si korban menuntut keadilan. Jadi alhamdulillah nama baiknya juga perlahan sudah pulih dengan perjuangan yang kita lakukan, Bang. Maaf ini, kampus juga udah tahu. Kampus sudah tahu. Teman-teman sudah tahu. Sudah tahu. Tapi tidak ada sikap negatif lah ya terhadap korban. Mudah-mudahan tidak ada. Kampus alhamdulillah melindungi, Bang. Teman-teman korban juga support sekali. Bagus. Alhamdulillah. Makanya ketika ada hal seperti ini, termasuk saya kan kaprodi yang bersangkutan, Bang, di kampus. Akhirnya kita menjamin bahwa kuliah yang bersangkutan akan aman dan fokus saja selesaikan masalah dulu. Ketika sudah aman dan nyaman, silakan lanjut kuliah lagi. Oh, untuk sementara lagi cuti nih? Disuruh cuti nggak mau. Tetap kuliah? Tetap kuliah. Tapi masuk? Tapi diantar sama kedua orang tuanya. Saya bilang nggak ada masalah. Oh, saya sangka modifikasi kuliahnya online lagi tidak? Ada online, ada langsung. Gitu. Tapi yang bersangkutan, alhamdulillah, rajin kuliahnya. Dari pihak Polres, atau Polsek, atau bahkan Polda, sudah mengunjungi korban belum? Sudah. Jadi pas hari Minggu yang lalu, Bang, Propam Polda Jabar turun langsung ke rumah korban. Mas Giri ada? Ada, di sana. Dari jam 9 malam sampai jam 2 pagi. Datangnya jam segitu? Iya, karena kayaknya habis keliling, Bang, dari Polsek sama dari Polres. Jadi nyampe di Tempuran itu jam 9 rumah korban. Ya digali informasi terkait prosedur yang ada di Polsek dan di Polres. Gitu. Lalu apa yang mereka bawa? Yang mereka bawa berkas-berkas, kemudian konfirmasi dan juga ada titipan salam dari Pak Kapolda, katanya ini udah diatensi. Oke. Itu. Saya sungguh-sungguh berharap bahwa masyarakat sudah memberikan dukungan positif. Centang bagus. Ya, betul. Pendampingan hukum Centang bagus. P2T-P2A Centang bagus. Justru sekarang yang kita tunggu dari pihak Polri sendiri, Centang bagus atau silang jelek. Kinerja Polri lagi-lagi akan dipertaruhkan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Dr. Muhammad Giri Gagarin Akbar SH MH, terima kasih sudah datang ke ruang diskusi Mario. Sama-sama, Bang. Terima kasih. Terima kasih, Bang.